everyone, welcome back to our channel, Liza Novalia channel. I am Liza Novalia and today we have an exciting review lineup for you. And suddenly a student in the management class 22B with NPM 22,411,079 we will be diving deep into uji in hypothesis, exploring its key concept, and giving you with valuable insights. So, if you are ready, let's go started. Jadi, materi yang pertama kita bahas mengenai pengertian dari uji hipotesis. Nah, apa sih pengertian dari uji hipotesis? Jadi, uji hipotesis ini memiliki dua bagian. Yang pertama hipotesis nol dan yang keduanya hipotesis alternatif. Apa pengertian dari hipotesis nol? Hipotesis nol ini menggambarkan klaim yang akan diuji atau ditolak berdasarkan bukti statistik yang ada. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu merupakan klaim yang diterima jika hipotesis nol ditolak. Jadi, jika hipotesis nol ditolak, maka terjadilah hipotesis alternatif. Seperti itu. Lalu apa saja langkah-langkah dalam uji hipotesis? Langkah yang pertama, tentukan hipotesis, di mana dalam menentukan hipotesis itu menyusun hipotesis nol dan hipotesis alternatif berdasarkan permasalahan yang diuji. Lalu kumpulan data, mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis statistik. Lalu langkah selanjutnya tentukan signifikansi, di mana menentukan tingkat signifikan A sebagai batas di mana hipotesis nol ditolak. Lalu terakhir analisis statistik, di mana melakukan analisis statistik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Menggunakan nilai P dalam uji hipotesis, di mana nilai P kurang dari A menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Sedangkan nilai P lebih besar dari A, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Nah, untuk yang terakhir, nilai P sama dengan A, keputusan bergantung pada tingkat signifikan yang ditetapkan sebelumnya. Lanjut ke penggunaan tingkat signifikansi dalam uji hipotesis, di mana memiliki definisi tingkat signifikansi yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol harus ditolak ataupun tidak. Dan yang kedua, kepercayaan statistik, di mana membantu membuat keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari data. Dan yang ketiga, probabilitas, di mana mengukur sejauh mana data mendukung atau menolak hipotesis nol. Lalu, contoh aplikasi uji hipotesis. Aplikasi apa aja mengenai uji hipotesis yang berkaitan dengan hipotesis? Yang pertama, kita menggunakan aplikasi medis, di mana menguji efektivitas obat baru dalam mengobati penyakit tertentu. Jadi sangat berguna untuk kesehatan medis seperti itu. Dan yang kedua, aplikasi bisnis, menguji apakah suatu promosi produk meningkatkan penjualan. Ini berkaitan dengan bisnis. Dan yang ketiga, aplikasi sosial, di mana menguji apakah program pemberdayaan masyarakat berhasil mencapai titik tujuannya.
Jadi, tiga aplikasi ini digunakan dalam uji hipotesis. Yang pertama aplikasi medis, dan yang kedua aplikasi bisnis, dan lalu yang ketiga aplikasi sosial dan aplikasi lainnya. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Dari semua materi yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan yaitu uji hipotesis merupakan alat yang penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti statistik yang objektif dan dapat diandalkan. Jadi, teman-teman sudah tahu semua ya apa itu uji hipotesis dan apa keunggulannya serta aplikasi apa yang sering digunakan dalam uji hipotesis. Berkaitan dengan jumlah hipotesis seperti hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Jadi jelas ya teman-teman semua. So that's alright for today review on uji hipotesis. We hope you found this video informative and enjoyable. If you have any question or would like us to cover specific topic in the future, please feel free to leave a comment below. Don't forget to like, share, and subscribe for more engaging content. And thank you so much for joining us today, and we will be see you in the next video. Bye bye.